Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahra Fadila dengan NIM 2432011013 dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan juga pekerja. Dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita Dewi Putri SHMH. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial karena sengketa hubungan industrial tidak hanya berdampak pada pekerja dan juga pengusaha, tetapi juga dapat mempengaruhi ketertiban umum, perekonomian, dan juga kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah hadir untuk memastikan bahwa setiap sengketa dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan dampak sosial yang meluas. Pencegahan gejolak sosial, pemerintah berupaya mencegah sengketa ketenagakerjaan berkembang menjadi gejolak sosial seperti mogok kerja massal, demonstrasi besar-besaran, ataupun konflik horizontal. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan juga terarah, pemerintah dapat meredam ketegangan antara pekerja dan juga pengusaha sebelum konflik meluas dan mengganggu ketertiban masyarakat. Menjaga iklim kerja yang kondusif, pemerintah memastikan agar hubungan kerja tetap berjalan secara harmonis dan juga profesional. Iklim kerja yang kondusif menciptakan rasa aman bagi pekerja dan menjalankan pekerjaannya, serta memberikan kepastian bagi pengusaha dan menjalankan usahanya. Dengan kondisi kerja yang stabil, produktivitas meningkat dan potensi konflik di tempat kerja dapat diminimalisir. Menjamin keberlanjutan dunia usaha dan juga perlindungan pekerja. Dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, pemerintah berperan menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dengan perlindungan hak-hak pekerja. Keberlanjutan usaha penting untuk menjaga lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sementara perlindungan pekerja diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan. Keseimbangan ini menjadi kunci terciptanya hubungan industrial yang sehat dan juga berkelanjutan. Menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ketenagakerjaan. Penyelesaian sengketa yang adil dan juga transparan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketenagakerjaan. Pekerja merasa dilindungi oleh negara, sedangkan pengusaha merasa memiliki kepastian hukum. Kepercayaan ini penting agar masyarakat tidak menyelesaikan konflik dengan cara yang melanggar hukum atau melawan hukum. Yang selanjutnya yaitu mendukung stabilitas ekonomi nasional. Hubungan industrial yang stabil berdampak langsung pada kelancaran kegiatan ekonomi. Dengan minimnya konflik ketenagakerjaan, proses produksi dan juga distribusi barang atau jasa dapat berjalan tanpa hambatan. Pemerintah melalui perannya sebagai penjaga stabilitas turut berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah sebagai penyeimbang relasi kuasa, yang dimana dalam hubungan kerja, posisi pengusaha sering lebih kuat dibandingkan pekerja, baik secara ekonomi maupun struktural. Hal ini menyebabkan pekerja berada pada posisi yang lebih rentan saat terjadi sengketa. Oleh karena itu, peran pemerintah menyeimbangkan relasi kuasa agar penyelesaian sengketa berjalan dengan adil. Cara yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan aturan pesangon. Pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Aturan ini melindungi pekerja dari kehilangan penghasilan secara tiba-tiba dan mencegah pengusaha melakukan PHK dan keluar dari tanggung jawab. Adapun cara yang kedua yaitu penetapan upah minimum, yang dimana upah minimum ditetapkan sebagai batas terendah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha atau petinggi perusahaan. Kebijakan ini mencegah pengusaha membayar upah di bawah standar kelayakan dan memperkuat posisi pekerja dalam sengketa upah.
Yang selanjutnya yaitu upaya yang ketiga, larangan PHK sewenang-wenang. Pemerintah melarang PHK yang dilakukan tanpa alasan sah dan tanpa prosedur hukum. Hal ini bertujuan yaitu untuk melindungi pekerja dari kerugian sepihak. Kita sebagai fasilitator dan juga mediator penyelesaian sengketa. Ketika terjadi sengketa hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, pemerintah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi. Peran utama pemerintah justru sebagai pihak penengah yang memfasilitasi komunikasi, dialog, agar sengketa dapat diselesaikan secara damai, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah berupaya mencegah konflik berlarut-larut yang merugikan pekerja, pengusaha, bahkan stabilitas hubungan kerja itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa poin yang dapat mencegah terjadinya sengketa ini. Yang pertama yaitu penyediaan mediator hubungan industrial. Pemerintah menugaskan mediator hubungan industrial yang memiliki kompetensi dan pemahaman di bidang ketenagakerjaan. Mediator ini bertugas menengahi perselisihan secara netral, objektif, profesional, serta mendorong tercapainya solusi yang adil dan juga realistis. Selanjutnya yaitu penyediaan forum mediasi resmi. Pemerintah menyediakan forum mediasi resmi melalui Dinas Ketenagakerjaan sebagai wadah penyelesaian sengketa. Forum ini memberi ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan kepentingan secara terbuka umum, namun tetap tertib, sehingga mengurangi potensi tekanan atau ketimpangan posisi antar para pihak. Yang selanjutnya yaitu pemberian anjuran penyelesaian. Apabila melalui proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran ini berisi pendapat dan rekomendasi penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap selama mediasi. Untuk menjaga keseimbangan dan juga kepentingan para pihak dalam proses mediasi, pemerintah berperan memastikan agar kepentingan pekerja dan pengusaha sama-sama diperhatikan secara proporsional. Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa secara tepat, tetapi juga pada keadilan substansial. Yang selanjutnya yaitu mencegah eskalasi konflik hubungan industrial. Dengan memfasilitasi dialog sejak awal, pemerintah berupaya mencegah sengketa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Upaya mediasi ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu memberikan kepastian prosedur penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang diatur secara jelas. Pemerintah memberikan kepastian prosedur bagi para pihak dan menyelesaikan sengketa, hak dan kewajiban masing-masing, serta jalur hukum lanjutan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan budaya musyawarah dalam hubungan kerja. Peran pemerintah sebagai fasilitator juga bertujuan menanamkan budaya musyawarah dan dialog dalam hubungan industrial. Penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir di pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat dan juga saling menghargai. Pemerintah sebagai pengarah dan juga penyelesaian non-litigasi. Pemerintah mengutamakan penyelesaian sengketa hubungan industrial di luar pengadilan karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan tidak memperuncing konflik. Penyelesaian non-litigasi juga memberi ruang dialog yang lebih luas bagi pekerja dan juga pengusaha untuk mencari jalan tengah atau jalan keluar tanpa tekanan proses peradilan. Yang pertama yaitu kewajiban perundingan bipartit. Pemerintah mewajibkan pekerja dan juga pengusaha untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui perundingan bipartit, yaitu musyawarah langsung antara kedua belah pihak. Tahap ini menjadi langkah awal agar para pihak dapat saling menyampaikan tuntutannya, keberatannya, dan juga kepentingannya secara terbuka tanpa campur tangan pihak luar. Dengan bipartit ini diharapkan sengketa dapat selesai secara kekeluargaan dan menjaga hubungan kerja tetap baik. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mediasi sebagai langkah lanjutan. Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, pemerintah mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pada tahap ini, mediator yang ditunjuk pemerintah yang sebagai
perannya membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan juga sesuai hukum. Mediasi menjadi jembatan antara kepentingan pekerja dan juga pengusaha agar sengketa tidak semakin tajam dan juga tetap berada dalam koridor hukum. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari konflik terbuka, yang mana penyelesaian non-litigasi bertujuan mencegah sengketa berkembang menjadi konflik terbuka seperti mogok kerja, unjuk rasa, atau penutupan usaha. Dengan penyelesaian yang lebih persuasif dan dialogis, pemerintah dapat menjaga ketenangan hubungan industrial serta meminimalisir dampak negatif bagi pihak dan juga masyarakat sekitar. Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum, selain mendorong penyelesaian damai, pemerintah juga berperan memastikan bahwa hasil penyelesaian sengketa memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pihak. Penyusunan regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai pedoman penyelesaian sengketa hubungan industrial, regulasi ini memberikan batasan hak dan juga kewajiban pekerja serta pengusaha, sehingga penyelesaian sengketa tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berlandasan hukum. Pengesahan kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses bipartit atau mediasi dapat dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Dengan pencatatan tersebut, kesepakatan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengikat secara hukum dan dapat dijadikan dasar apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran antara pengusaha dan para pekerja. Penyediaan pengadilan hubungan industrial atau PHI. Apabila seluruh upaya penyelesaian damai tidak berhasil, pemerintah menyediakan pengadilan hubungan industrial sebagai jalur hukum terakhir. PHI berfungsi menyelesaikan sengketa secara yudisial dengan putusan yang mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan setiap sengketa ketenagakerjaan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam praktiknya, pemerintah hadir bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan juga pengusaha. Ketika konflik tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas dan mengganggu ketertiban sosial serta aktivitas ekonomi. Melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, pemerintah berupaya menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pihak. Pekerja merasa hak-haknya diperhatikan dan juga dilindungi, sementara pengusaha tetap memiliki kepastian dalam menjalankan usaha. Kondisi ini penting agar tidak muncul tindakan sepihak yang didorong oleh emosi atau ketidakpuasan yang berlarut-larut. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menciptakan suasana hubungan kerja yang sehat dan harmonis. Hubungan industrial yang baik akan mendorong komunikasi yang terbuka antara pekerja dan pengusaha, sehingga permasalahan dapat diselesaikan lebih awal sebelum berkembang menjadi sengketa serius. Dengan adanya komunikasi yang efektif, potensi konflik dapat ditekan dan produktivitas kerja dapat meningkat. Stabilitas hubungan kerja juga berpengaruh langsung terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Sengketa ketenagakerjaan yang tidak terkendali dapat memicu kekeresahan masyarakat, mengganggu aktivitas umum, bahkan berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah menjadi penting untuk menjaga agar setiap permasalahan diselesaikan secara tertib dan bertanggung jawab. Di sisi lain, penyelesaian sengketa yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan ketenagakerjaan. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi terciptanya hubungan kerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengelola dan mengarahkan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan demi menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.